untuk IDE-nya dari teman-teman bebas ya, pakai Eclipse, mau pakai NetBeans ataupun IntelliJ atau VS Code. Recording in progress. Nah, untuk mulai pertama-tama kita harus buat project Java-nya dulu. Biasanya kalau untuk membuat project Java Spring Boot, eh, yang praktisnya itu kita generate web dari websitenya ini Spring, officialnya Spring. Nama URL-nya itu Start Spring IO. Oke, kita buka websitenya, kemudian eh, dari sini kita ini ya, pilih tipenya yang Maven Project aja. Maven Project, terus language-nya Java, kemudian kita pilih versi yang paling terakhir, yang stable, yaitu 272 ini. Kemudian kita ini ya, isi grupnya, misalkan eh, training, MGS, training, Spring Boot. Terus artefaknya kita isi misalnya belajar JDBC. Oke, nah terus nanti packagingnya pilih yang jar, kemudian untuk tipe Java-nya bebas, bisa disesuaikan dengan JDK yang diinstal. Kemarin kalau nggak salah ini ya, saya saranin pakai yang 11 kemarin ya. Iya, Pak, 11. Kalau ragu-ragu Java-nya versi berapa di lokal, mungkin bisa dicek pakai komen ini ya, Java main version. Ini kita pakai versi 11. Kalau mungkin komen komen dan Java main versionnya itu nggak ada. Kalau misalkan komen Java main versionnya nggak bisa, itu mungkin dari sistem environment-nya belum di-set. Biasanya kalau habis install Java itu kita harus setting dulu environment variabelnya di sini. Misalkan kalau di Windows itu kita setting ini ya. Nah, ya ada ini. Yang pertama adalah Java Home. Di variabel ya, user variabel ada Java Home. Java Home-nya ini mengarah ke lokasi instalasi ini, instalasi Java-nya. Biasanya sih kalau di Windows itu dia gini, ke C program file Java JDK. Ngarahinya ke yang JDK ya, jangan yang JRE. Jadi biasanya di sini tuh nanti ada C program files Java JDK. Nama folder ininya yang kita arahin. Oke. Kemudian setelah setting environment Java Home, kita setting path-nya. Nah, di path ini ini ya. Ini ada Java Home /bin. Jadi Java ada persen di Windows itu kalau persen ini artinya mengarahkan ke nama variabel. Tadi kan di sini kita udah bikin nama variabel Java Home ya. Terus ditambahin /bin. Maven Home juga gitu. Maven ini nanti untuk compilernya ya, untuk generate project kita jadi jar atau jadi war. Maven ini. Ini ya, Java Home, terus ditambahin /bin. Oke.
Kalau udah, kemudian oke, klik oke aja. Di sini juga klik oke juga. Kalau misalkan di sini masih belum bisa, mungkin perlu di restart dulu biar sistem variabelnya ke refresh. Biasanya gitu. Oke, dari sini. Nah, untuk ini ya, kemudian kalau kita udah bikin ini, pilih Java 11, kemudian kita pilih dependensinya. Di sini kita klik aja nih tombol add dependency. Nah, di sini kita cari ini ya, karena kita mau pakai ini, mau pakai aplikasi apa, atau mau bikin aplikasi yang connect ke database Oracle. Yang pertama yang harus kita tambahkan di sini adalah Spring JDBC. Kalau kita ketik JDBC, nah ini Spring Data JDBC, kita pilih. Kemudian untuk drivernya, karena kita pakai Oracle, di sini kita cari aja Oracle driver. Ini. Jadi untuk sementara kita pakai dua library ini dulu. Spring JDBC ini untuk apa ya, di Java itu untuk manage koneksi antara Java dengan database. Kalau Oracle drivernya ini karena kita menggunakan database Oracle. Gitu. Oke, kalau udah sampai sini kita klik generate. Kalau di apa project yang nanti dipegang pakai Java 7 ya nggak apa-apa, pakai Java 7 nanti apa eh, bikinnya. Atau ambil yang Java 8 nanti. Kalau di ini ya, di Start Spring IO ambil yang Java 8. Oke, setelah kita generate di sini, belajar JDBC, ini kita buka ya, pakai. Ini kita pindahin dulu, coba ke yang ini, kumpulan coding. Nah, di sini kita bisa klik extract here. Kita ekstrak dulu. Oke. Nah, setelah kita ekstrak di sini, kita bisa buka di IDE masing-masing. Ya, Java 8. Hah? Nggak tahu. Oke. Cek apa? Soal dulu. Nah, kalau misalkan kita pakai IDE Eclipse, eh, cara ini ya, cara membuka project yang tadi kita generate dari website tadi, pilih menunya yang ini, file import. Atau di sini ada import project. Menu file import atau import project ini ya. Nah, di import ini nanti kita pilih yang ini, existing Maven project.
dengan kategori Maven, terus pilih yang existing Maven project, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita cari project kita tadi ditaruh di mana. Ya, belajar jadi folder. Oke. Kemudian kalau udah kita klik finish. Nah, nanti kita udah punya ini ya, punya struktur project apa standarnya si Spring Boot. Di sini ada file main kelasnya sama ada application properties. Application properties. Kemudian yang penting itu juga di sini akan ada POM XML. Jadi kalau kita pakai Maven, kita pasti punya POM XML ini. POM XML ini untuk definisi projectnya sama library apa yang akan digunakan. Oke, sampai sini dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu atau ada yang kesulitan buat buka projectnya? Oke. Ah, kemarin kan kita udah belajar bikin tabel ya. Bikin tabel, kemudian ada relasinya juga, ya kan? Nah, kalau misalkan di Java di aplikasi biasanya itu kalau saya ini apa yang ada di tabel itu saya buatkan modelnya juga untuk nanti apa kedepannya itu bisa mudah gitu untuk ngambil objek atau mungkin save gitu kan atau mungkin apa namanya pokoknya untuk kebutuhan aplikasi lah. Jadi kita harus buat modelnya juga. Kalau misalkan kita pakai pakai JDB apa pakai JDBC biasa ini karena di icon apa kita kemarin udah bikin apa itu menggunakan package prosedur ya di Oracle-nya, maka di sini kita cukup bikin pakai DTO. Itu untuk nampung ini ya untuk menampung data yang kita tarik dari database untuk ditampung di objek Java. Buat nanti kebutuhan misalkan kita lempar dia sebagai JSON atau sebagai apa di tampilan aplikasi webnya gitu. Oke. Nah, di sini kita buat package baru dulu. Kita kasih nama DTO ya. Ini karena ini untuk nampung DTO. Oke, kemudian di package DTO ini kita buat kelas baru. Kita kasih nama misalnya pertama itu kita kasih nama jabatan ya. Jadi di sini kita pakai jabatan DTO misalnya. Package-nya DTO kemudian kita klik finish. Nah, kemudian di jabatan DTO ini kita kita isi field-fieldnya apa aja gitu. Kita sesuaikan dengan di database juga. Di database ini ada ID, nama jabatan sama is aktif. Ya. Di sini bisa kita pilih untuk untuk tipe datanya harus sesuai ya. Misalkan di sini ID itu number, berarti di sini kita kasih long ID sama kalau nama jabatan itu string, nama jabatan terus karena kita pakai apa ini is aktif ya is aktif ini kan dia tipenya number tapi kita mau di sini
kasih boolean juga boleh. Is aktif. Jadi usahakan tipe datanya antara yang di database dengan ini sama gitu ya. Kalau untuk boolean kita bisa jadiin dia jadi apa? Kalau yang untuk is aktif kita bisa jadiin dia boolean supaya memudahkan nanti di aplikasinya atau di sisi front end-nya. Nah, terus di sini yang perlu diperhatikan itu untuk penulisan ya. Misalkan kayak penulisan nama kelas ini, kalau di Java itu penulisan nama kelas itu harus sama dengan nama filenya. Besar kecilnya huruf juga harus sama. Dan biasanya kalau penulisan nama kelas atau nama file itu depannya pasti huruf kapital. Usahakan huruf kapital supaya standar. Kemudian untuk di sini ini adalah properti atau field, kita nyebutnya field ya. Properti atau field. Nah, di sini kalau untuk nama properti atau field kita bisa eh, apa? Huruf pertamanya huruf-huruf kecil. Gitu. Jadi nanti buat membedain mana yang tipe tipe data atau tipe kelas, mana yang nama variabelnya buat bedain itu. Nah, terus kalau misalkan namanya lebih dari dua kata, itu kata kedua huruf pertamanya juga harus besar, kapital. Oke. Nah, dari apa? Setelah kita buat objek DTO-nya sama bikin field-nya ya, propertinya ini. Nah, jangan lupa kita generate method untuk getter setternya. Nah, kalau di Eclipse kita bisa di sini klik kanan, generate mana ya, ada source. Nah, di sini kalau di Eclipse kita bisa klik source, kemudian generate getter setter. Klik generate getter setter ini, kemudian kita centang semua ya field-field yang tadi. Kita klik generate. Gini. Nah, fungsinya method getter ini apa? Fungsinya itu nanti supaya ini buat dipanggil ya, buat dipanggil di kelas lain atau file lain. Kalau kalau get ya untuk ngambil nilainya, kalau set ya untuk ini memberikan nilai. Kalau boolean biasanya untuk getnya dia pakai is depannya, is aktif. Tipenya boolean. Oke. Nah, kemudian setelah ada jabatan DTO, eh, jabatan DTO ini kan kita punya ini ya pengguna ya, atau mungkin master unit dulu. Di sini kita juga harus buat eh, kelasnya lagi untuk unit. Ini kode nama unit. Oke. Untuk kode unit apa untuk unit ini juga sama, kita generate getter setternya juga. Kita pilih semua. Kemudian untuk yang apa tadi pengguna. Pengguna kita juga buatkan username password aktif.
Nah, untuk pengguna di sini ada ini ya, ada sedikit berbeda. Karena ID jabatan sama ID unit ini relasi, kita bisa taruh di sini ini ya, objek si jabatan DTO-nya. Supaya nanti ketika kita narik data pengguna itu bisa sekalian keambil jabatannya apa dari unit mana gitu informasinya. Jadi nggak cuman ID-nya. Jadi sekalian kita tarik datanya untuk data jabatan sama data unit. Jabatan, kemudian private master unit, master unitnya Mbak TPO ya. Traktor ini. Unit. Oke. Setelah kita buat ininya, kita juga generate getter setternya juga. Select all, generate. Oke. Nah, setelah kita buat objek DTO-nya ini, kita juga di sini kita juga udah siap untuk bikin logic ya, logic untuk ngambil data dari database ataupun nulis ke database. Nah, biasanya kalau untuk itu kita taruhnya di package namanya service. Kita buat package baru namanya service. Atau kelas service nanti di sini buat ini ya, buat logic untuk ambil data ke database ataupun ini simpan. Nah, di sini untuk service ini biasanya dipakai untuk nyimpen interface ya. Jadi di sini kita untuk di package service kita buatnya new interface. Nah, misal untuk yang pertama kita contohnya ini ya Mas, jabatan ya, jabatan service. Jabatan service, oke. Nah, di interface ini logiknya sama seperti kita bikin package header kemarin. Jadi cuman deklarasi metode. Tipenya public, misalkan untuk save ya. Kita kasih void save. Misalkan untuk jabatan ini yang kita kirim, yang kita taruh di parameter adalah jabatan DTO ya. Atau mungkin untuk ngambil data, sini kita bisa pakai list jabatan DTO. Ini misalkan get data atau find out. Nah, di meter di jabatan kemarin, package jabatan, get datanya pakai parameter nama ya. Oke. Berarti di sini kita kasih parameter nama string filter. Dari sana lo. Oke. Kalau udah
dari sini kita bisa pakai ini apa namanya? Setelah kita buat interface-nya, kita harus buat implementasi dari interface ini. Jadi di sini kita bikin package baru, tidak di bawahnya service, namanya service IMPL ini. Kita tambahin IMPL. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pakai apa kita harus buat kelas baru, namanya ya kita klik new class, kemudian kita kasih nama jabatan service IMPL. Oke. Nah, di jabatan service IMPL ini kan karena kita mau bikin implementasi dari interface jabatan service, di samping nama kelasnya ini kita tambahin ini ya, tambahin keyword implementation dari jabatan service. Nah, di sini akan ngasih ini ya, ngasih warning atau ngasih error karena implement sini harus ini mendefinisikan semua metodenya. Jadi klik aja, biasanya ada balon error di sini, klik aja, kemudian ini add unimplemented method. Oke. Nah, kemudian untuk di implementasi service ini kita harus kasih dia ini ya, anotasi service biar kelas ini itu dibaca sama Spring sebagai service. Oke, yang pertama kita buat ini dulu untuk apa namanya? Kita bikinnya gampang dulu ya untuk find all ya. Kita harus nge-auto versi data source. Ini untuk apa? Koneksi ke database-nya. Nah, habis bikin variabel data source ini, kita juga harus buat ininya. Apa namanya nih? Atau gini. Kita bisa di sini kita kasih add auto where. Oke. Nggak usah final. Auto where data source. Oke, kemudian kita bikin metode untuk isi template apa jadi physical ya. Jadi bisa template-nya HTTPC return new HTTPC template source. Oke. Kemudian di sini kita skema harus ya nggak pakai skema di sini. Katalog katalog skemanya latihan atau harusnya kalau nggak bisa database nggak usah pakai skema. With procedure name
nama prosedurnya. Oke, package-nya PKG jabatan ya. Total. Harusnya. Oke, package-nya namanya tadi PKG jabatan. Nama prosedurnya kita DTP call. Nah, ketik. Scale parameter, nama parameternya bikin nama, nya Oracle text ya. Number widget starter.
Nah, cache. Kemudian oh, sebenarnya apa? Oke, nama jabatannya. Oke, kemudian kita coba bikin ini ya, tes ininya. Oke, di sini kita bikin apa? Tes kelasnya untuk ngetes jabatan tadi dan service tes load. Oke, tes get data. Service get panel nol aja. Oke, apa sebelum kita bisa ngetes biasanya kita harus tambahin ini dulu nih. Kita harus ini ya, apa namanya? Kita harus masukin koneksi database-nya ke Java. Oke, di sini biasanya yang perlu kita pasang adalah nama drivernya. Nama drivernya ini sesuai dengan nama driver Oracle. Terus ini koneksinya ya. JDBC Oracle Tin
kemudian ini IP-nya, IP database-nya, sama ini portnya, terus kemudian ini service name, service ID. Jadi kalau kalau di koneksi kita eh, di sini koneksi kita pakai SID, maka di sini adalah pakai ini ya, pakai titik dua. Tapi kalau pakai service name, kita koneksi pakai service name, ini kita pakai slash. Sini kita pakai slash. Bedanya di situ ya, antara antara service ID sama service name. Kalau untuk koneksi Oracle, kalau service ID pakai titik titik dua, kalau service name pakai slash. Terus kemudian di sini ada username dan password, cukup itu aja yang diganti. Sisanya ini untuk database pooling sih. Oke, kalau udah kita compile, clean. Kemudian kita coba running ininya, test class-nya. Run as JUnit. Data source, oke, dia harus pakai nama URL. Data source URL. Oke, kita coba lagi. Hmm, ini nggak muncul ya. Result code null, message null, data nggak ada. Oke, coba cek. Resultnya null, package null. Ini harus di ini ya. Import item saya ini hilang. Oke. Oke. Parameter node SQL parameter.
datanya belum muncul tadi. Data kalau record sama dengan 0 ya. Record 0 masih sukses 10. Nama jabatan sosok. Nggak masuk sini berarti. Oke, ketika disimpulkan learning visual set data dengan parameter ya. Itu parameter. Oke, buat parameter coba ini untuk apa untuk biar otomatis dapat objeknya kita buat parameter namanya. Oke, jadi ini ya teman-teman, kalau apa cara untuk manggil apa namanya, cara untuk memanggil prosedur ya untuk ngambil data. Contohnya ini masih yang ngambil data dulu kita pakai. Jadi di sini itu yang pertama kan kita tadi udah kita buat ini ya, buat DTO ya. DTO itu untuk apa, kelas untuk nampung respon dari ini, respon dari database. Ini kalau kita kemarin kan running manual di SQL Developer kan dia muncul ini nih datanya. PO datanya kan dia datanya. Kemudian setelah kita bikin DTO ini, kita kan harus bikin service nih. Service ini nanti yang kita panggil, yang kita gunakan untuk aplikasi lo apa semua logiknya di sini. Nah, di sini kita juga harus kita butuh objek namanya data source. Nah, karena kita pakai Spring, jadi koneksi ke database itu sebenarnya udah dibikin otomatis sama si Spring-nya. Jadi kita tinggal nge-auto word aja objek data source ini. Nanti objek data source ini udah otomatis nyari ini ya, nyari koneksi sesuai dengan config yang ada di application properties. Jadi kita nggak perlu bikin create new connection apa segala macam gitu. Kita cukup membuat ini apa konfigurasi database-nya aja. Seperti apa
URL, username, password gitu, drivernya gitu kan. Kita tinggal masukin aja parameternya ini, kemudian kita tinggal auto word aja tadi objek data source-nya. Disinilah objek koneksi ke database di Java itu, data source ini. Nah, kemudian kita juga harus bikin ini ya, bikin objek database ya, atau JDBC template ini digunakan untuk ini soalnya, manggil. Atau nggak usah pakai JDBC template, ini bisa langsung panggil data source-nya sih. Run SC harusnya tetap bisa. Ya, masih bisa ya. Oke. Nah, di sini kita untuk cara manggil ke ke package yang tadi ya, ke prosedur ini, caranya adalah ini kita pakai objek simple JDBC call dengan memasukkan koneksi database-nya tadi atau data source. Kemudian kita select skemanya, pelatihan. Harusnya kalau nggak pakai skema, dia otomatis sesuai dengan ini ya, login. Sesuai dengan login ke database itu dia ke skema mana. Nah, untuk katalognya ini adalah nama package-nya yang akan kita panggil, yaitu PKG jabatan ya. PKG jabatan. Terus di sini ada with procedure name. Nah, ini nama prosedur yang akan kita panggil, yaitu get data. Oke, kemudian di sini kita buat ini ya, eh, output result setnya atau output recordnya itu kan dari data ini kita convert ke mapper. Jadi mapper itu untuk konversi sebenarnya. Jadi memudahkan konversi dari objek result setnya si database ke objek kita, jabatan DTO tadi. Oke, nah setelah itu ini untuk parameter masukin parameter tipenya apa segala macam itu. Untuk inputnya ini pakai mapper source ini, MySQL parameter source. Karena di metode kita tadi kan ada parameter nama ya, in nama ini kan. In nama, kemudian kita masukin sebagai parameter source ya. Oke, nah kemudian ini untuk outputnya untuk ngecek aja kan ya. Kita cuma butuh apa nampilin dapatnya apa dari database. Jadi perintah untuk manggil prosedurnya itu kita pakai executing tadi. Jadi yang di atas ini untuk definisinya aja, cara parameter yang dibutuhin dari package prosedur tadi. Nah, untuk manggilnya, untuk eksekusinya kita pakai ini, execute parameter. Parameter itu parameter inputnya yang tadi ini, nama. Kemudian ini untuk cuma nampilin aja resultnya apa, terus kemudian apa namanya, ngambil datanya gitu. Ini untuk nge-print datanya. Nah, kemudian di sini kan ada ini ya teman-teman ya, eh, apa sebenarnya dari execute JDBC call ini tadi eh, responnya itu pastinya ini dia map tipenya, map string sama objek. String itu kuncinya atau nama variabelnya yang tadi ya, p error code atau ini. Kemudian eh, objek ini adalah ininya, nilainya, tipe data untuk value-nya. Kalau ini kan tipe data untuk namanya ya, nama variabelnya lah istilahnya ya. Kalau yang ini tipenya. Nah, makanya ketika kita convert, kita mau ngambil out datanya, out datanya ini kita harus convert dulu dia. Namanya kalau di Java namanya casting apa? Tipe variabel. Jadi dari objek kita convert ke ini, ke list supaya bisa kita panggil sini. Sama kebutuhannya kan kita
return ya untuk dilempar ke pemanggilnya nanti. Karena di sini butuh list jabatan DTO sebagai resultnya, sebagai responnya. Untuk yang tadi Oracle Tabs-nya error itu ini ya, apa namanya? Pertama coba pastiin dulu ini apa namanya dependensinya di welcome XML, terus di dependensi ini coba remark dulu atau hapus ini scope-nya runtime. Soalnya kalau di Maven scope runtime itu cuman apa dependensi ini cuman berjalan ketika ketika aplikasinya running aja atau ketika dikompil jadi jar atau jadi war. Makanya coba ini dihapus dulu, terus kemudian di Maven dependensinya ini coba pastiin eh, ini ya library OJDBC-nya ada. Itu aja sih. Sama kalau misalkan masih tetap nggak mau apa auto importnya, coba ditulis manual aja ini importnya. Habis ditulis manual importnya nanti ini ya apa namanya itu kalau habis ditulis importnya masih merah, coba dikompil dulu. Kalau 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 dikompil masih merah ya berarti nanti kita cek ada yang kurang di mana gitu. Pertanyaan nggak? Waktu apa tentang materi untuk ini ya apa namanya ngambil data dari package prosedur tadi. Permisi Mas, mau nanya. Ya boleh. Kalau yang URL itu ngambilnya dari mana ya? URL ini ya JDBC ya. Nah itu, yang semuanya itu dapatnya dari mana? Oke. Ini standarnya si Spring sih Mas. Jadi kalau kalau mau ini ya mau tahu di Spring Boot itu ada config apa aja, itu kita bisa lihat di websitenya Spring Boot, di dokumentasinya dia. Nah, di sini misalkan kita pakai database ya, JDBC ada nggak? Data ini apa? Ini kok base data source itu core data source. Oh ya ini di database Mas. Jadi di sini ada Spring Data Source, tapi ambil yang pertama biasanya ada URL nih. Nah ini driver Spring Data Source driver class name kan kita ambil dari situ. Nah class name-nya ini dari mana ya sesuai dengan database masing-masing sih. Biasanya di library JDBC yang kita pakai itu contohnya OJDBC ya. Di sini tuh ada drivernya sih. Nih Oracle JDBC driver terus apa ya? Sini Oracle driver namanya. Nih. Untuk biasanya untuk nama driver ini nge-refer ke ini masing-masing sih ke provider database masing-masing. Nah, terus untuk URL pun juga sama. Di sini juga ada data source URL juga. URL. Nah, ini kan.
JDBC URL-nya apa gitu. Nah, format penulisan JDBC URL-nya itu yang ngikutin format dari driver database masing-masing, Mas. Jadi mungkin bisa diklik kalau Postgre gimana, kalau Oracle gimana. Baik, Mas. Nah, Paham. Makasih ya, Mas. oke. Terus apa lagi ya? Nah, ini kalau untuk macam-macam aplikasi properties bisa dilihat di sini ya. Nah, oke. Kemudian di sini kan kita pakai apa? Aku pakai Hikari ya, Mas. Nah, Hikari itu adalah database pooling namanya. Database pooling itu gini konsepnya dia. Eh, jadi di database itu sebenarnya ada batasan maksimal. Ada batasan maksimal koneksi yang apa, yang diterima database. Nah, kalau kita nggak atur itu, suatu saat aplikasi kita kalau misalkan udah lama atau banyak yang ngehit, pasti akan kena error ini apa kayak semacam koneksi penuh gitu atau cannot create connection gitu istilahnya. Nah, makanya di sini kita kita istilahnya apa kalau di Java itu wajib bikin database pooling sih.